Yang ada sekarang, oligarki dipajaki dan pajaknya itu berubah menjadi Rubicon. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, ya Pak Jokowi memelihara oligarki akhirnya. Bukan memperalat oligarki. Soeharto memperalat oligarki. Ingin sedikit jauh mengembangkan terkait topik diskusi yang tadi terkait demokrasi dan ejawanta daripada demokrasi konstitusional. Jika kita melihat daripada belakangan ini isu-isu terkait ancaman demokrasi kita, kemudian juga banyak masalah-masalah korupsi dan juga penyelenggaraan pelaksanaan demokrasi kita yaitu pemilu 2024 memakan pagu anggaran yang sangat besar, ratusan triliun. Apakah itu bagian daripada ejawanta demokrasi kita? Seperti itu mungkin Bung Rocky bisa jelaskan apakah ini bagian daripada ejawanta demokrasi kita yang menghabiskan ratusan triliun rupiah hanya untuk kontestasi memilih wakil-wakil kita di parlemen. Jadi anggaran itu dimaksudkan untuk menyelamatkan surat suara dari awal dia dikumpulkan. Dengan kata lain ada kecurigaan bahwa surat suara itu akan didagangkan karena itu mesti diamankan. Kan logikanya begitu kan? Padahal sebetulnya di dalam demokrasi kalau kita saling percaya bahkan surat suara itu atau kotak suara itu dikumpulkan di tas kresek plastiknya nggak ada soal. Karena ada trustfulness di situ. Di zaman Yunani anggota DPR itu tidak dipilih, diundi. Karena ada prinsip etik bahwa siapapun yang terundi dia akan mewakili kepentingan tetangganya. Itu prinsip egaliter, primus inter pares. Kalau saya misalnya terundi maka saya akan bela dia, saya bela dia, bela saudara. Kalau dia terundi sama dia akan bela kita. Ada kesetaraan etika. Itu yang disebut sebagai public man. Orang publik itu sama etikanya tuh. Dasarnya begitu. Jadi buat apa ditakuti, diundi aja. Tetapi perkembangan kemudian ada oligarki, ada feodalisme, ada kapitalisme, ada pencuri, ada maling. Lalu diamankan surat-surat. Jadi dari awal yang kita sebut pemilihan itu udah dicurigai sebagai kejahatan. Itu buruknya. Nah karena itu di Eropa sekarang ya, dibuat hal yang lebih mudah tuh ya lewat WA aja. Tapi nanti kalau WA kita disadap seperti WA saya tuh setiap 2 minggu saya mesti bersihin karena disadap. Artinya nggak ada kepercayaan publik lagi pada pengguna-pengguna sosial media karena dikontrol oleh kekuasaan. Jadi selama hegemoni itu berlangsung demokrasi nggak bisa hidup. Sama juga pemilu makin lama kalau KPU kasih keterangan makin lama makin tinggi anggarannya. Artinya makin lama makin ada kejahatan dalam pemilu, gampangnya begitu. Kan mestinya KPU bilang kita turunkan aja anggarannya dibikin lebih sedikit karena kita udah saling percaya. Kan basisnya itu kan kepercayaan. Demokrasi ada trustfulness itu. Demikian sebaliknya, semakin banyak hukum yang kita buat oleh DPR itu penanda demokrasi nggak jalan. Kalau demokrasi jalan, saya nggak perlu laporin Anda ke pengadilan. Kita ngobrol aja begini kan. Pohon mangga Anda jatuh ke daun keringnya jatuh ke rumah saya. Saya kesel. Saya laporin ke pengadilan. Karena mengotori privasi saya tuh. Kan ini negara hukum, laporin aja. Kenapa nggak kita bilang oke, saya ambil kotoran daun mangga Anda, tapi saya berhak juga untuk dapat 3-4 mangga ya. Lalu terjadi percakapan, oke ya gampang. Jadi percakapan itu membatalkan pidana mestinya tuh. Sama seperti yang terjadi dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu. Kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan? Sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ. Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli, malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan. Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga, betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Nggak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan itu. Jadi semakin banyak hukum, demokrasi gagal untuk mengucapkan.
saling kepercayaan. Tetapi DPR juga punya logika yang ajaib. Kalau Anda tidak setuju dengan undang-undang yang kami buat, pergi ke Mahkamah Konstitusi, lakukan judicial review. Itu juga dungu namanya. Karena kalau DPR buat undang-undang, dia justru mesti upayakan supaya undang-undang itu tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM, oleh buruh. Tidak di judicial review. Jadi pertanda bahwa undang-undang itu buruk pasti di judicial review. Kan sama dengan kalau saya habis, ini Pak saya baru keluarin merek mineral, Nestle. Terus ada orang yang protes, itu mereknya kurang bersih. Maka saya bilang silakan bawa ke lembaga konsumen. Jadi dari awal saya ragu apa yang saya produksi. Demikian juga DPR, dia ragu apa yang dia produksi sehingga dia minta diuji di Mahkamah Konstitusi. Kan kacau. Mestinya dia bangga apa yang dia produksi sehingga dia bilang nggak mungkin ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Sekarang Mahkamah Konstitusi kebanjiran judicial review. Di negara demokratis di Eropa maupun di Amerika, itu Mahkamah Konstitusi itu paling 2 kasus setiap tahun memeriksa judicial review, dan itu pun hal yang fundamental. Di kita ini setiap minggu ada judicial review. Artinya barang kotor masuk ke situ. Siapa yang bikin kotor? Produk DPR. Jadi kekacauan itu, kemampuan kita untuk menilai diri sendiri, kita asuransikan pada Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi juga nggak itu jadi mahkamah konstipasi. Karena nggak bisa mencerna kedaulatan rakyat. Padahal Mahkamah Konstitusi selain hak judicial review, dia juga punya hak yang disebut judicial activism. Yang ada pada semua peradilan tuh. Aktif untuk mempertanyakan peluang terjadinya penyelundupan hukum. Peluang terjadinya manipulasi pasal tuh. Itu namanya judicial activism. Kalau Mahkamah Konstitusi, sebut aja setiap 3 bulan kasih public address. Kami mendeteksi ada permainan kekuasaan yang menyogok pasal-pasal yang sedang dibahas di Komisi 3 tuh. Maka mereka akan lihat, oh Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism. Maka Komisi 3 nggak akan memeras polisi supaya undang-undang itu jalan. Atau sebaliknya, polisi akan memeras Komisi 3 untuk meloloskan undang-undang tertentu. Jadi ini karena gagal di dalam diskursus demokrasi, maka tuker tambah pasal terjadi. Maka titik koma bisa ada harganya tuh. Kan kacau cara berpikir kita. Jadi sekali lagi, permahnya harus mulai dengan upaya untuk membersihkan yang kita sebut kultur hukum kita itu buruk sekali itu. Ya, yes, coba lebih keras tepuk tangannya tuh. Jadi itu tanggung jawab Anda. Apalagi kalau Anda mau jadi hakim kan. Setiap mahasiswa fakultas hukum yang bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia udah saya anggap sebagai makhluk yang mulia tuh. Karena dia mau menegakkan keadilan. Menjadi hakim itu dari dalam dirinya tumbuh semacam keadilan. Karena itu mulai dari Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Mahasiswa yang berupaya mempertahankan nilai. Jangan sampai Permahi jadi berubah menjadi Perhimpunan Maklar Hukum Indonesia. Yang sekarang lagi marak itu. Jadi keinginan untuk menegakkan hukum melalui sistem demokrasi terutama dimaksudkan supaya kita memuliakan percakapan warga negara. Yang terjadi sekarang kalau Anda disebut pengacara, Anda hanya disebut pengacara sekarang kalau Anda punya cincin 7 di 3 jari. Itu tanda pengacara. Gini. Padahal kasus dimenangkan lewat under table transaction. Lewat tukar tambah amplop, bukan lewat dalil di pengadilan. Jadi rusak sistem hukum kita. Karena itu saya berharap bahwa forum semacam ini rumuskan sesuatu supaya etik di dalam bernegara itu dimunculkan melalui kebersihan legal reasoning. Itu tambahan kecil dulu, nanti mungkin ada soal lain. Silakan. Mungkin tadi itu adalah argumentasi daripada dua narasumber kita. Di termin ini saya buka untuk 3 penanya untuk lebih mengembangkan dialog kali ini. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dan saya mohon untuk penjelasan nama, delegasi, kemudian
esensi daripada penanya. Jangan kita mencari sensasi, tapi esensi daripada menanyakan sesuatu kepada dua narasumber kita. Saya persilahkan kepada yang pertama di depan sebelah kanan, mungkin dari praktisi hukum mungkin keterwakilannya satu orang. Kemudian dari akademisi yang di belakang yang baju hitam, kemudian yang pakai kemeja dari sebelah kanan kita. Mungkin teman-teman kasih mic untuk tes satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang saya menyapa pada Kakanda ya, Abangda, yaitu Abang Rocky Gerung. Saya berterima kasih Bapak hadir di Tanah Boy pada hari ini. Karena selama ini saya melihat Bapak punya wajah dialog seperti apapun, cuman hanya melalui media. Dan hari ini merupakan kebanggaan buat saya, dan saya berterima kasih kepada adik-adik Permai. Hidup Permai! Terima kasih. Apa yang disampaikan pada hari ini, tema hari ini sangat menarik. Tapi perlu saya kasih tahu Bung Rocky, bahwa NKRI itu, yang Bung sampaikan tadi hanya NRI. Tapi NKRI itu ada di tanah Papua. Tidak ada di Jakarta. Kenapa saya katakan di sini? Karena bisa menjadi penjabat di luar daripada orang Papua itu hanya di Papua. Tapi kalau di Jakarta sana belum ada orang Papua menjadi pejabat. Terkait menyangkut masalah demokrasi, kalau boleh saya bilang tadi bahwa oligarki, kemudian politik identitas, lalu demokrasi, ini mereka ini kalau boleh bilang beda-beda tipis. Mereka itu baru saudara sepupu. Kita melihat dari kekuasaan Soeharto 32 tahun. Pemilihan ini ketika memilih seorang presiden, demokrasinya hanya ada pada legislatif. Tapi ketika pemilihan presiden itu di dalam parlemen pemilihannya. Waktu itu sistem demokrasi itu tidak jalan, dipincang. Kemudian kita berbicara oligarki di sana, maka di sana itu permainan oligarki sangat tinggi. Bicara menyangkut masalah identitas, di situ juga lebih jelas. Karena kita berbicara tentang menyangkut masalah salah satu pertapa negara bangsa ini, 15 tahun beliau bertapa, bahwa negara ini akan mencapai puncak kejayaan, yaitu akan berdasarkan nama-nama terakhir yaitu Notonegoro. Berarti di era itu hanya orang-orang tertentu yang memimpin bangsa ini. Olehnya itu, pertanyaan saya yang pertama adalah, menurut Bung Rocky, tolong kasih kami pembahasan bahwa mulai dari era Soeharto sampai hari ini era Jokowi, bahkan digadang-gadang ada 3 periode. Apakah ini redemokrasi berjalan sesuai dengan relnya atau belum? Kemudian bagaimana menghilangkan politik oligarki itu? Bagaimana menghilangkan politik identitas tadi itu? Itu 3 hal yang dimaksud. Kemudian yang terakhir, mohon sebelum Bapak tinggalkan kami, berikan kami oleh-oleh kepada terutama para generasi ini. Menghadapi pemilu 2024, apa yang harus kami lakukan dari 3 hal tadi? Inilah yang menjadi referensi buat kami sehingga pada saat pemilu 2024 betul-betul kami melaksanakan demokrasi yang sesuai yang hari ini yang Bapak amanatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Mau ditanggapi dulu atau kita lanjutkan? Tanggapi aja supaya nggak hilang ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit aja. Ini pertanyaan yang sekaligus mengevaluasi kenyataan politik hari ini. Dan itu pertanyaan buat kita sebetulnya. Oke. Pertama soal oligarki itu, betul oligarki itu menetap dalam sistem politik kita. Tinggal kita tanya fungsinya apa sih oligarki ini? Konstitusi kita mengatakan sistem ekonomi
digerakkan oleh 3 institusi. Satu adalah korporasi, perusahaan-perusahaan oligarki ini. Yang kedua adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga adalah koperasi. Jadi nggak mungkin kita hilangkan oligarki dari permainan politik atau di sistem ekonomi, karena dijamin oleh konstitusi, yaitu aktivitas swasta. Di dalam konstitusi disebut begitu. Tetapi watak dari perusahaan swasta adalah akumulasi, menimbun keuntungan. Yang gak usah diomelin, memang itu wataknya. Masa perusahaan swasta menimbun keuntungan? Yang nggak boleh menimbun keuntungan adalah BUMN. BUMN nggak boleh berbisnis dengan rakyat. Itu perintah konstitusi. Yang ketiga, hargai kooperasi sebagai hal yang paling dasar dari peradaban kita yang dibangun berabad-abad lalu, yang dirumuskan dengan bagus oleh Muhammad Haddad. Jadi apa yang terjadi sekarang, akumulasi yang dilakukan oleh oligarki tidak dipajaki secara progresif oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah mendistribusikan hasil oligarki. Logikanya begitu, melalui sistem perpajakan. Yang ada sekarang, oligarki dipajaki dan pajaknya itu berubah menjadi Rubicon. Maka kita protes. Saya lagi kampanye, saya nggak mau bayar pajak. Waktu saya bayar pajak, saya ingin tetangga saya itu sekolah terus dari SD ke SMP ke SMA. Pajak saya untuk dia. Ternyata pajak itu tidak tiba pada anak yang ada di tetangga saya. Tiba pada anak seorang pejabat yang punya kemampuan untuk membeli barang mewah. Kan itu logika buruknya kan. Dan kita tagih misalnya sekarang, siapapun calon presiden 2024, solusinya apa soal ini? Kalau tanya ke saya, solusinya gampang, mogok bayar pajak. Tapi nanti saya ditangkap. Tapi saya punya dalil. Hal yang sama sekarang berlaku di Prancis dan di Jerman. Semua orang Prancis, orang Jerman mengatakan kami tidak mau bayar pajak pada negara. Kenapa? Karena pajak kami dipakai untuk membiayai perang Ukraina dan Rusia. Perdana Menterinya begini-begini, gak bisa ditangkap karena dia punya argumen tuh. Pilihannya cuma satu, tetap majaki. Tapi orang akan mengatakan enggak, dia gak mau bayar. Mau ngapain pemerintah kalau orang gak mau bayar pajak? Di kita sekarang, kita dipaksa bayar pajak. Padahal kita tahu pajaknya 360 triliun pajak yang diselundupkan itu sampai sekarang Sri Mulyani gak bisa terangkan di mana. Yang oleh Mahfud MD dianggap sebagai pencucian uang. Jadi itu yang saya sebut tadi ketidakadilan tuh. Poin dasarnya di situ tuh. Balik lagi pada oligarki itu. Di zaman Pak Harto, oligarki itu dikasih hak untuk akumulasi. Tetapi Pak Harto pastikan harus kembali ke negara. Berapa yang kembali ke negara? 33% hasil eksploitasi oligarki balik ke negara dalam bentuk SD Impres, Puskesmas. Zaman SBY yang balik ke negara tinggal 25%. Selebihnya diambil oligarki. Di zaman Pak Jokowi yang balik ke negara tinggal 8%. Itu datanya. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, ya Pak Jokowi memelihara oligarki akhirnya. Bukan memperalat oligarki. Soeharto memperalat oligarki. Karena kapasitas swasta yang bermutu belum ada. Maka oke, rampok sumber daya kita, kata Pak Harto, tapi balikin ke saya ya. Masih balik 33%. SBY juga bilang begitu, masih balik 27%. Zaman Pak Jokowi yang balik tinggal 8%. Lalu orang marah, kenapa begitu? Ya jangan salahin saya cuma nerangin datanya. Dianggap saya berbohong, tanya researcher dunia tuh atau statistik kita, begitu keadaannya tuh. Jadi ini soal kebijakan politik. Jadi saya kritik itu sebetulnya. Lalu orang bilang Anda membenci Jokowi. Saya nggak benci Pak Jokowi. Saya benci kebijakan yang menyebabkan negara tidak mampu mendistribusikan harta yang ada di bumi kita. Kan itu intinya kan. Ada klik di sekitar Pak Jokowi. Ada klik di sekitar Ibu Sri Mulyani itu. Sehingga pajak bisa lolos itu. Jadi itu yang saya sebut kritik akademik. Saya pakai data untuk kritik gitu. Tapi saya diancam oleh undang-undang KUHP. Menghina presiden.
Hal yang nggak ada di dalam peradaban demokrasi. Presiden itu bukan orang, yang bisa dihina tuh orang. Human dignity, martabatnya dihina. Presiden itu lembaga. Masa presiden tersinggung? Gak boleh tersinggung presiden. Kecuali subjek pribadi persona Presiden Jokowi. Itu yang diterangkan oleh SBY dulu. SBY diolok-olok sebagai kerbo. Kan ada dulu SBY, si Buya, kerbo. SBY biasa aja wong yang diolok-olok presiden, kok dia nggak bisa tersinggung. Tapi kalau menyangkut dirinya dia langsung laporin ke polisi kan. Jadi kita mesti paham bahwa dulu presiden itu tubuh publiknya melekat dengan tubuh privatnya. Ketika status pemimpin itu disebut raja. The king can do no wrong. Raja nggak boleh salah. Jadi kalau Anda menghina raja, Anda sekaligus menghina orang yang namanya dipakai sebagai raja. Karena melekat di situ, tubuh privat dan tubuh publiknya melekat. Kita sekarang sistemnya republik, tubuh privatnya berbeda dengan tubuh publiknya. Kenapa? Karena raja itu dipilih seumur hidup. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Jadi nanti Pak Jokowi bilang, saya terhina martabat saya. Berapa lama? Ya selama 5 tahun. Martabat itu terhina seumur hidup. Jadi itu yang distingsi itu yang saya mau pisahkan secara akademis. Supaya tajam kita lihat. Kita kritik presiden atau menteri sebagai pembuat kebijakan, bukan sebagai orang. Saya kritik Pak Luhut, saya kritik Pak Mahfud karena dia berkedudukan sebagai menteri. Padahal saya bersahabat dengan Pak Mahfud. Kemarin saya masih satu panggung dengan Pak Mahfud di acara Mahkamah Konstitusi. Saya bercanda-bercanda aja mas. Tapi begitu soal kebijakan saya tetap kritik. Ibu Sri Mulyani itu teman baik saya. Dari zaman reformasi saya kasih kritik. Apalagi Pak Jokowi sebagai presiden, kita mesti kritik lebih keras lagi kan. Jadi dasar-dasar itu supaya kita paham tadi, kita mau demokrasi jalan benar tuh. Nah, kenapa kita takut mengkritik? Karena ada undang-undang ITE yang gak ada gunanya sebetulnya. Kan dulu undang-undang ITE itu, saya kasih ilustrasi ya. Satu waktu saya naik Gunung Gede di Jawa Barat. Di situ mulai dipasang patok yang akan membatasi trayek perjalanan itu. Jadi di sepanjang jalan dari Gunung Putri ke Gunung Gede itu ada warung-warung kecil. Maka nggak boleh lagi orang lewat situ. Kan itu warung mau ditutup. Karena di situ ada tulisan, ini ada proyek panas bumi yaitu proyek strategis presiden. Masalahnya nggak ada sosialisasi itu. Satu waktu ketua kepala desa di situ, lurah di situ, datang ke saya. Dia bilang, Pak Rocky, kalau saya foto orangnya lagi membatasi kebun saya itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Jadi bayangkan, mau undang-undang ITE sampai pada kepala desa yang cuma SD, lulusan SD. Dia takut untuk bikin foto, untuk protes. Enggak ada sosialisasi, tiba-tiba dipatok di situ dan rakyatnya digusur. Saya tanya, kenapa Anda takut? Karena itu ada tulisan, yaitu proyek strategis presiden. Kata proyek udah bikin dia takut. Kata strategis udah bikin dia takut. Kata presiden apalagi? Jadi sebagai warga negara dia ketakutan sendiri terhadap lahannya. Saya mau bela itu. Apa salah saya? Supaya dia pulih hak dia. Tuntut saya bilang. Dia takut ada undang ITE. Nanti saya dianggap menyebarkan kebohongan. Nanti saya dianggap menghina petugas tuh. Jadi bayangin, kultur hukum kita rusak. Karena ada hierarki. Yang boleh mempersoalkan cuma anggota DPR. Yang dibela oleh hak imunitas. Rakyat gak boleh persoalkan itu. Padahal undang-undang ITE itu dulu dibuat untuk memantau pergerakan uang berbasis elektronik dalam bentuk penyelundupan uang misalnya. Money laundering, korupsi. Sekarang undang-undang itu gak ada gunanya lagi. Karena korupsi itu gak lewat sistem elektronik, bawa cash. Dolar. Gak bisa dibaca oleh PPATK itu. Nah sekarang yang diintai justru pikiran publik. Mestinya dia intai bangsat-bangsat yang memakai jalur undang-undang ITE itu untuk menyelundupkan money laundering. Sekarang dia intai pikiran saya, termasuk pikiran kepala desa itu. Itu kan menghina hak demokrasi kita untuk protes. Jadi begitu, saya mau terangkan itu. Ada banyak data tentang bagaimana negara ini dirusak
Sistem hukumnya dirusak. Karena tadi betul Sakti tadi bilang, petugas hukum kita, pengacara kita, hakim-hakim kita tidak diajar memberi interpretasi yang sifatnya living ideas. Yang ada di depan kita itu adalah hukum sebagai benda mati itu. Black letter of law. Hukum seperti yang ditulis di situ dalam bentuk huruf-huruf hitam tuh. Gak ada hermeneutics untuk memeriksa basis penilaian keadilan. Jadi sekali lagi Permahi saya minta betul buat lakukan kajian tentang kultur hukum kita. Kenapa kultur hukum kita berhenti? Membusuk bahkan karena feodalisme, karena kekuasaan. Padahal kita katakan negara ini negara hukum. Di dalamnya ada ide tentang keadilan tuh. Jadi sekali lagi bagian itu mudah-mudahan menjawab ya protes dan keresahan teman tadi. Makasih. Oleh-oleh, oke. Kita anggap aja pemilu jalan ya. Padahal saya nggak percaya pemilu akan jalan. Kalau saya lihat aktivitas di daerah itu, begitu banyak dosen hukum tata negara yang disogok supaya membela tesis penundaan pemilu. Saya tahu macam-macam itu. Ada pengacara-pengacara kondang yang juga disewa negara supaya bersiap-siap kalau terjadi keadaan darurat atau kepentingan yang memaksa, maka pemilu akan ditunda, maka Anda mesti siap-siap untuk kasih argumen hukum ya, supaya Anda cepat kami promosikan jadi profesor. Itu saya dengar. Ada pengacara yang garasinya udah dibikin lebar. Kan akan dapat tambahan mobil di situ kalau pro penundaan pemilu itu. Jadi ada persiapan untuk penundaan pemilu. Dasarnya apa? Mudah kita baca. Pak Jokowi tidak punya kadar untuk menjamin bahwa dia tidak akan dipersoalkan kalau dia lengser. Karena itu dia tunda pemilu tuh. Lalu muncul ide, kenapa mesti tunda pemilu? Kan ada Covid, nah Covidnya udah hilang. Karena ekonomi memburuk. Loh kata Pak Jokowi ekonomi lagi tumbuh. Kan itu intinya kan. Jadi kita mesti lihat akhirnya materi penundaan pemilu itu karena belum diperoleh calon presiden yang dipercaya oleh Pak Jokowi. Dulunya Ganjar, tapi Ibu Mega bilang nggak bisa Ganjar, Pak Jokowi cemas lagi. Cari-cari orang, nggak ada yang tunjuk. Akhirnya Prabowo ditunjuk. Sekarang Pak Prabowo merasa bahwa oke, dia akan menjamin Pak Jokowi, bahkan akan mengikuti program Pak Jokowi. Itu janji politik, kita nggak tahu belakangan apa. Tadi barusan saya baca nih 2 jam lalu tuh, Kepala BIN mengatakan aura Jokowi udah pindah pada Prabowo. Kepala BIN yang ngomong. Mungkin juga sebagai protes. Karena sebagian besar aktivitas BIN yang berhubungan dengan keamanan sudah dipindahkan ke Departemen Pertahanan. Di bawah kendali Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi kita nggak tahu kepala BIN ini, siapa namanya? Budi Gunawan, nyindir atau kesel karena kekuasaannya dipreteli oleh Presiden tuh. Kan BIN itu adalah center utama untuk mengumpulkan informasi dikasih pada user. Sekarang dipecah. Bagian-bagian mengenai pertahanan, keamanan itu BIN-nya itu dipindahin ke Departemen Pertahanan. Hal yang juga tidak konstitusional. Tapi tentu Pak Prabowo bergembira karena didapat kesempatan untuk mengumpulkan informasi demi teori pertahanan semesta yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Jadi begitu banyak hal yang berseliweran di media massa, tapi kalau kita punya kemampuan untuk mengolah itu dengan logika yang kuat, kita bisa tahu arahnya apa sebetulnya. Nah, balik tadi pada oleh-oleh. Yang ada sekarang, orang berebut menafsirkan siapa calon presiden berdasarkan hasil survei elektabilitas. KPU juga dasarkan itu. Saya sebagai akademisi, saya membuang itu. Saya ingin calon presiden kita bukan diukur pertama-tama oleh elektabilitasnya, tetapi oleh etikabilitasnya, etikability atau moralitasnya. Yang kedua, dia harus lolos prinsip intelektualitas supaya mampu berargumen dalam diplomasi luar negeri. Baru elektabilitas. Jadi scrutinize dulu, Anda etikabilitasnya cukup apa enggak? Baru periksa intelektualitas cukup apa enggak? Baru kita bicara tentang elektabilitas. Semua calon presiden yang ada sekarang
Itu dasarnya elektabilitas. Intelektualitas nggak diuji. Kita nggak tahu calon presiden Ganjar, Prabowo, Anies segala macam itu. Kalau masuk di ruangan ini bisa nggak mereka jawab cara untuk menyelamatkan hutan Indonesia, Papua misalnya. Saya mau tanya, Papua itu ada 37 juta tutupan hutan, 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada 2.000 jenis mamalia. Ada 20.000 jenis ular yang melata, serangga segala macam. Ada 2.000 jenis pohon. Ada 500 masyarakat adat di situ. Sekarang dibikin food estate. Tanpa bertanya pada cacing itu. Tanpa bertanya pada burung cendrawasih. Kan pohon Papua itu hak burung cendrawasih untuk memadu cinta. Habitat dia digusur demi food estate yang akhirnya gagal. Hutannya udah ditebang. Jadi sekali lagi kalau kita bertanya pada calon presiden ini, Anda mau apain? Perusakan lingkungan di Papua. Mampu gak dia jawab? Kalau kita bertanya pada semua calon presiden, kalau terjadi eskalasi perang antara proksi Amerika dan Cina di Indo-Pasifik, nasib Papua apa? Mau dipaksa untuk memihak Cina atau memihak Amerika? Di dalamnya ada kepentingan bisnis internasional. Kan itu yang mesti kita tanya. Pada calon presiden kita mau tanya, mampu nggak Anda kembalikan kepercayaan publik tentang perpajakan? Nggak ada, kita lihat kan. Kita undang mereka semua di sini, kasih panel di sini, saya lawan satu-satu. Supaya fair. Jadi itu intinya. Kenapa saya terus bicara? Ya karena kita melihat ada hal yang nggak benar. Dan makin banyak orang merasa, oh iya ada poin yang saya ucapkan. Kalau nggak ada poin saya nggak akan diundang di forum ini. Jadi saya sebenarnya mau jadi devil's advocate, advocatus diaboli, yaitu setan yang menguji malaikat. Karena semua klaim dirinya malaikat. Dasarnya itu sebetulnya tuh. Jadi saya kasih oleh-oleh bahwa calon presiden nanti harus diuji pertama moralitasnya, etikabilitasnya kalau bahasa gampangnya. Yang kedua intelektualitasnya, baru elektabilitasnya. Kalau KPU cuma mau lihat elektabilitas itu kan, itu bedanya tuh. Tapi bagi kita kalangan akademisi kita mau periksa, ini orang pernah berbohong nggak, pernah menyembunyikan harta nggak, pernah merusak lingkungan nggak? Oke, kalau itu beres, oke. Ini orang punya cukup IQ nggak? Ijazahnya nggak bersoal, palsu apa nggak palsu kita nggak persoalin. Tapi kemampuan dia berpikir ada apa enggak tuh? Baru kita lihat elektabilitas. Elektabilitas itu hanya ada di dalam lembaga-lembaga survei yang bisa dimainkan juga. Margin of errornya saya bisa kasih pada seseorang, yang sana saya kurangi itu. Intelektualitas nggak mungkin diuji di panggung dangdut. Yang tempat orang kampanye satu arah kan. Di kampus itu dimulai. Jadi jangan halangi kampus untuk bicara politik, itu dasarnya. Nah, sekarang Pak Jokowi bilang jangan bawa politisi ke kampus, loh nggak bisa. Justru kebersihan moral hanya bisa diuji di lingkungan akademis. Ketajaman pikiran juga hanya bisa diuji di kalangan akademis. Jadi kenapa kampus disingkirkan dari politik? Itu namanya kedunguan istana.